Hey ho guys, jangan lupa subscribe guys. Yuk. Oke, balik lagi ke channel Catatan Zui. Ya, kali ini aku bakal bahas tentang sesuatu yang lagi hangatnya, baru terjadi kurang lebih kemarin. Berita duka untuk kita semua, para kaum muslimin, karena baru saja terjadi penusukan terhadap Syekh Ali Jaber di Lampung. Di mana kejadian ini peristiwanya kurang lebih terjadi pada sekitar sore hari. Pada saat itu Syekh Ali Jaber sedang berada di sebuah pondok yang sedang melakukan wisuda tahfiz. Nah, jadi kejadiannya itu sebenarnya bermulanya ada seorang santri nih yang mau berselfie dengan Syekh Ali Jaber. Nah, kemudian handphone tersebut ternyata memorinya penuh. Kejadiannya berawal seperti itu. Nah, karena handphone tadi penuh memorinya, kemudian sang Syekh bertanya kepada orang di sekitar, apa ada handphone dulu yang bisa dipakai deh, karena si handphone tadi penuh. Nah, kemudian tiba-tiba sontak dengan tanpa diketahui masyarakat banyak dan orang-orang yang ada di situ, ada seorang lelaki yang masuk dari kerumunan menuju ke panggung dan menusuk Syekh Ali Jaber. Sedih banget sebenarnya. Tapi memang ini bukan kejadian pertama kalinya ya. Sebelumnya memang banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menimpa pemuka agama dan para ulama. Dulu sempat beredar juga berita di wilayah Jawa Barat. Kalau nggak salah itu kejadiannya waktu sehabis melaksanakan sholat. Jadi awal ceritanya ketika sholat subuh berlangsung, si tersangka ini juga ikut sholat. Dan tiba-tiba setelah selesai sholat, si tersangka ini melakukan hal penganiayaan terhadap pemuka agama atau ulama yang terjadi pada saat itu. Nah, kalau tidak salah waktu itu terjadi sekitaran setengah lima lebih jam sehabis subuh, jam 5 pagi ya, sekitar jam 5 pagi. Jadi ceritanya waktu itu kalau tidak salah nama ustadznya adalah Umar Basri. Nah, Ki Haji Umar Basri ini sedang sholat di masjid pondok pesantrennya. Nah, dan pada saat itu karena sholat itu udah selesai, kemudian para santri pulang ke kamarnya masing-masing dan tiba-tiba kejadian tersebut terjadi. Pertamanya waktu diusut apakah tersangka itu benar-benar melakukan hal itu dalam keadaan sadar, informasi yang pertama kali muncul adalah si pelaku dalam keadaan gangguan jiwa. Itu informasi pertama, tapi nggak berhenti sampai di situ ya. Jadi kalau tidak salah kejadian itu tepatnya di Kabupaten Bandung, di Cicalengka. Si tersangka ini tahan, kemudian ditanyai tentang dari mana asalnya, siapa namanya, tapi dia seolah berlagak
bahwasanya dia tidak mengenal diri dia sendiri gitu. Apa ya, dalam tanda kurung si tersangka ini membuat-buat dirinya seolah-olah supaya diakui dia dalam keadaan mengidap gangguan jiwa. Cuman memang setelah polisi mendatangkan psikiater dan mengecek si tersangka, ternyata tersangka sehat. Memang sempat terjadi stres yang lumayan. Stres ini tidak mengakibatkan dia sampai mengidap gangguan jiwa ya, cuma stres ringan yang akhirnya membuat tersangka melakukan hal tersebut. Gila sih. Itu cerita kecilnya. Kemudian ada juga beberapa contoh seperti ya waktu itu pernah juga terjadi di Jawa Barat juga sih kalau nggak salah. Gue pernah baca ceritanya ya. Nah, jadi itu terjadi yang ini terjadi di Pekanbaru. Nah, ini terjadi sama Yazid Umar Nasution. Beliau ini sekitaran umur 36 tahun deh. Nah, kejadian itu terjadi di bulan 7 kemarin. Kemarin sekitaran tanggal 23. Nah, jadi si beliau ini juga sedang melakukan sholat di sebuah masjid. Nah, kemudian si tersangka ini juga melakukan sholat juga di masjid itu, dan tiba-tiba tersangka ini menusuk si Ustadz Yazid tadi hingga Ustadz tersebut terluka. Dan usut demi usut, sebenarnya si tersangka tadi dia juga keterangannya itu juga mengalami stres. Tapi alur cerita yang diterangkan oleh polisi bahwasanya memang sebelumnya si tersangka dan Ustadz Yazid ini memang sudah kenal. Nah, cuman keterangan yang diberikan dari tersangka kepada kepolisian bahwasanya si tersangka ini melakukan hal tersebut karena si tersangka ini sering berkonsultasi tentang masalah dirinya ke Ustadz Yazid tadi. Tapi dia ngerasa ini nggak ada solusi gitu loh. Ya gini deh, kebanyakan orang ketika dia merasa diri dia memiliki masalah yang besar, kemudian dia berharap untuk masalah itu selesai, ya nggak jauh sih. Gue rasa setiap orang pun sama, bukan hanya Ustadz ya, semua orang juga sama. Nasihatnya nggak jauh-jauh sih dari kata ya, semua harus dilakukan dan dijalani dengan sabar. Dan menurut gue itu nasihat bukan nasihat yang salah ya. Kebanyakan orang selain Ustadz pun gue rasa sih juga gitu. Karena semua terjadi semua atas kehendak yang di atas kan. Jadi menurut gue itu bukan nasihat yang salah, cuman bagi si tersangka ini nasihat itu nggak berguna bagi dia. Dia merasa ya itu bukan solusi gitu loh. Cuman namanya nasihat apa sih yang perlu banget dipaksakan? Gue rasa nggak ada deh, kecuali kalau orang itu memang punya jalan keluar lain yang akhirnya itu memaksakan si korban sendiri. Dan ketika nanti si korban terjadi apa-apa, Indonesia itu tanggung jawab. Jadi menurut gue itu nasihat yang standar. Dan pada umumnya manusia dan orang-orang di luar sana, ketika orang lain juga punya masalah, tidaknya best nasihatnya adalah ya sabar aja, semua sudah ada yang atur. Dan itu bukan nasihat yang salah bagi gue ya. Tapi menurut si tersangka tadi, itu bukanlah nasihat yang menghasilkan solusi. Nah, ada banyak sih sebenarnya para ulama yang mengalami hal-hal seperti ini. Dan akhirnya kemarin terakhir ada Syekh Ali Jaber yang ditusuk di bahu sebelah kanan atas ya. Kita sudah kayak ada deh gambarnya. Jadi memang jadi lukanya itu tepat di
di bahu kanan atas. Dan kalau kita bisa lihat sih sebenarnya dari video yang ada, memang si doi ini apa ya, cukup berani sih melakukan hal begitu di kerumunan orang ramai. Kita lihat videonya sebentar. Nah, ini sedang minta foto selfie si mbak-mbak ini. Nah. Di sini si doi memang sudah berjalan dari pintu luar menuju ke kerumunan. Nah, dan mbak-mbak dua ini ya, kalau nggak salah ini wisudawatinya tahfidz ini deh. Nah, ini mau minta foto selfie sama Syekh, kemudian memorinya penuh. Yang tadi gue bilang memorinya penuh, kemudian Syekh mengatakan apakah ada handphone lain yang bisa dipakai dulu buat selfie karena memorinya penuh. Nah, dan tiba-tiba si tersangka ini masuk ke kerumunan dan melakukan bahu kanan atas. Dan lebih mengerikannya lagi, pada saat itu pisaunya patah. Nah, mungkin masuk dari informasi yang gue dapet dari video yang tersebar di YouTube, bahwasanya pisau itu masuk sekitar 4 cm. Jadi kurang lebih 4 cm masuk ke dalam daging dan patah. Dan keterangan menurut Syekh Al-Jabir sendiri, beliau sendiri yang menyebut patahan pisau itu. Nah, setelah usut demi usut, siapakah si tersangka ini? Nah, data yang gue temui sih, si tersangka ini berumur 24 tahun, kurang lebih 24 tahun. Doi, kita pakai inisial aja deh ya. Kayaknya kalau mau disebutin, apa kita sebutin aja? Nggak apa-apa kali ya, tapi nggak usah deh ya. Pokoknya inisialnya AA. Si tersangka ini berinisial AA ini berumur kurang lebih 24 tahun. Ya, gua ngerasa memang ya umuran segitu sih masih labil-labilnya sih. Cukup labil, nggak labil banget sih ya. Banyak juga orang yang sudah berumur 24 tahun dewasa, bukan berarti gua ngomongin orang yang umur 24 tahun labil ya. Cuman memang pada umumnya beberapanya memang ya lagi labil-labilnya. Dan kita belum tahu nih modusnya apa nih, ya kan, nanti kita lanjut dalam cerita nih. Nah, si tersangka ini berumur 24 tahun. Beliau ini lahir pada bulan April 96. Jadi ya 24 tahun ya, berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September ya, udah lewat 5 bulan. 24 tahun baru masuk 5 bulan deh. 24 tahun 5 bulan gitu. Dan motif yang motifnya si doi ini belum jelas banget sih. Cuman dari berita yang tertulis bahwasanya si ibu korban sempat memberikan keterangan nih, bahwa si anaknya tadi, si ibu korban lagi, si ibu tersangka, si ibu korban saya Al-Jabir dong. Si ibu tersangka tadi memberikan keterangan bahwa si anaknya ini ya lagi-lagi berita yang tersebar lagi-lagi mengidap gangguan jiwa. Gue rasa kayaknya semua orang gila atau semua orang yang mengidap gangguan jiwa yang menganiaya pemuka agama dan ulama. Dan kebanyakan juga rata-ratanya yang ngaku gangguan jiwa juga akhirnya terbongkar. No. Dan tau nggak? Setelah si orang tua tersangka tadi memberikan keterangan bahwasanya anaknya ini mengalami gangguan jiwa, kemudian kepolisian yang udah menahan si tersangka tadi agak curiga nih. Karena apa? Bukan hanya polisi, beberapa masyarakat juga curiganya kalau memang si doi ini mengidap gangguan jiwa, kenapa si tersangka ini bisa
bisa melayangkan pisaunya itu tertuju, tujuannya itu tepat gitu loh. Jadi kan tadi di video tadi jelas ya, dia masuk dari pintu luar tuh, jalan di kerumunan orang banyak, di situ rame orang loh. Itu kalau orang gila ya, itu bisa nusuk siapa aja di situ, rame orang. Dan gue yakin arah mau ke panggung itu bukan arah yang jalan lebar gitu aja, enggak sih, kalau menurut gue sih enggak sih. Karena kebanyakan kalau pada momen seperti itu pasti sekitaran panggung itu rapat banget kan. Dan kalau memang dia ini mengalami gangguan jiwa pada saat dia desek-desekan, semua orang bisa dituju sama dia. Gila, gangguan jiwa kan? Bisa aja dong. Terus apa motif sebenarnya nih si tersangka ini bisa melakukan hal seperti itu? Nah, akhirnya tadi sekitaran ya sore tadi sudah muncul deh berita terbarunya bahwasanya si tersangka ini menurut pengakuannya dan juga sudah diinterogasi, si doi ini ternyata halu. Maksudnya halu gini. Jadi menurut keterangan si tersangka ini sering banget lihat video si Aljaber di media sosial. Dia aja sering lihat video itu. Nah, kemudian nggak tahu kenapa ya si Aljaber ini merasa si Aljaber ini terus terngiang-ngiang dalam otaknya, menghantui dia terus, selalu datang dalam mimpinya. Ya akhirnya membuat dia ya apa ya bahasanya, bisa dibilang halu gak sih? Ya gitu bisa dibilang halu gak sih? Ya kurang lebih seperti itu deh. Itu menurut keterangan si tersangka. Dan gue juga nggak tahu kenapa hal itu akhirnya membuat dia nekat untuk menerobos masuk melakukan hal yang nggak pantas tadi itu. Itu belum jelas ya. Cuman keterangan si tersangka seperti itu, dan akhirnya di situ membuat dia ini yang tadinya tidak bisa ditahan karena mengidap gangguan jiwa menjadi sah untuk ditahan. Itu kalau nggak salah pasal 351 ya. Nah itu pasal 351 yang membuat akhirnya si AA ini tadi ditahan. Nah jadi sempat sedih. Ini duka ini bukan hanya untuk gue sendiri ya, bukan buat gue pribadi. Gue rasa semua umat muslim di sana juga merasakan kesedihan ini. Dimana yang gue rasa para ulama udah nggak dihargai lagi. Dan kalau bisa sih ya buat om-om bapak-bapak di sana yang saat ini sedang menjabat, kami rakyat yang di bawah meminta dan memohon untuk memberikan pengamanan terhadap syekh, ulama, pemuka agama, karena bagi kami mereka sangat berjasa dalam menyiarkan agama, dalam dakwahnya. Itu bukan hal yang apa ya, bukan hal sepele deh. Semua dan apapun bisa terjadi. Dan kita nggak tahu nih, ini entah terakhir kalinya atau akan ada lagi nanti, nggak tahu nih. Cuman untuk kita bersama, kita berdoa semoga hal ini menjadi pelajaran buat kita semua, dan semua ulama, pemuka agama yang saat ini menjadi korban diampuni dosa-dosanya, terus diangkat derajatnya, diberikan pahala sebesar-besarnya kepada yang di atas. Dan buat kita semua, mari kita berdoa supaya negara ini tetap aman. Mungkin sekian video dari gue ya. Gue nggak bisa berbicara panjang lagi karena memang kalau gue berbicara panjang masalah ini takutnya ada sesuatu hal yang membuat itu jadi kesalahan. Namanya sekarang media sosial semuanya dikit-dikit bisa salah. Jadi gue hanya menyampaikan di video ini keluh kesah gue pribadi.
Dan video ini gue maksudkan juga untuk bercerita, buat sharing juga sama teman-teman semua. Sekian dari gue akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to home.